Salam hormat saya kepada Ibu Rida Aji Eryadi selaku tutor pada mata kuliah Struktur Data. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Adiatnyana dengan NIM 0563037771 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Universitas Terbuka Mataram. Pada video ini, saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas 2 mata kuliah Struktur Data menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam praktikum ini, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code sebagai code editor. Baik, selanjutnya kita langsung ke soal tugas 2 struktur data. Di sini, di soal pertama, saya diminta untuk buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baik, pertama saya membuka aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah berada pada halaman utama Visual Studio Code. Selanjutnya saya membuat folder project dengan nama tugas 2 struktur data. Oke. Selanjutnya di sini pertama saya membuat file Java dengan nama stack.lifo. stack.lifo.java. Baik, nantinya file ini digunakan untuk menyimpan kode program jawaban soal nomor 1 mengenai struktur data stack dengan metode LIFO. Pada tahap ini saya akan menuliskan kode program yang telah saya siapkan sebelumnya agar proses praktikum lebih efisien dan tidak memakan terlalu banyak waktu. Baik, ambil kode program yang telah saya buat sebelumnya, inputkan. Pada bagian import Java util stack digunakan untuk memanggil library stack dari package Java util agar struktur data stack dapat digunakan pada program. Pada bagian public class stack.lifo, artinya saya membuat kelas dengan nama stack.lifo. Nama kelas harus sama dengan nama file Java yaitu stack.lifo.java. Selanjutnya pada bagian public state void main string args merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Pada coding stack integer stack sama dengan new stack digunakan untuk membuat objek stack baru dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Selanjutnya pada bagian in_siku data digunakan untuk menyimpan 8 data integer yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Selanjutnya pada bagian perulangan for us digunakan untuk membaca seluruh isi array satu persatu. Selanjutnya pada coding stack pass nilai, metode pass digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Cout println digunakan untuk menampilkan stack layer output. Yang ini yaitu pada coding in hapus sama dengan stack pop. Metode pop digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling atas pada stack. Jadi penjelasannya di sini adalah stack menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Artinya data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama yang keluar.
Pada program ini, data terakhir yang dimasukkan adalah angka 80, sehingga saat proses pop dilakukan, maka angka 80 akan keluar terlebih dahulu. Konsep ini mirip seperti tumpukan piring, di mana piring yang berada paling atas akan diambil lebih dulu. Kemudian, untuk analisis kompleksitas waktu pada struktur data stack, yaitu operasi push memiliki kompleksitas waktu O1, dan operasi pop juga memiliki kompleksitas waktu O1. Hal ini karena proses penambahan dan penghapusan data pada stack dilakukan langsung pada bagian paling atas stack atau top. Program tidak perlu melakukan pencarian data terlebih dahulu ke seluruh elemen stack, karena prosesnya dilakukan secara langsung pada satu posisi saja. Maka waktu eksekusinya bersifat konstan atau tetap. Oleh karena itu, proses push dan pop pada stack termasuk sangat efisien. Baik, selanjutnya saya coba menjalankan program stack dengan Java. Baik, program telah berhasil berjalan. Ada hasil output, dapat dilihat proses push dilakukan mulai dari angka 10 sampai angka 80. Kemudian isi stack sebelum pop menampilkan seluruh data yang sudah masuk, seperti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Setelah proses pop dilakukan, data 80 berhasil dihapus dari stack karena data tersebut merupakan data terakhir yang masuk. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana diminta buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baik, selanjutnya saya membuat file Java kedua dengan nama qvivo.java. File ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan kode program jawaban soal nomor 2 mengenai struktur data queue dengan metode FIFO. Selanjutnya, pada tahap ini saya akan menuliskan kode program queue yang telah saya siapkan sebelumnya. Baik, pada bagian import Java artikel linked list dan unqueue digunakan untuk memanggil library queue dan linked list dari package Java artikel agar struktur data queue dapat digunakan pada program. Selanjutnya, pada bagian public class qvivo, artinya saya membuat kelas dengan nama qvivo. Nama kelas di sini harus sama dengan nama file Java, yaitu qvivo.java. Selanjutnya, pada bagian public static void main string args merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Selanjutnya, pada coding queue integer queue sama dengan new linked list digunakan untuk membuat objek queue baru dengan tipe data integer. Queue di sini merupakan struktur data antrian yang menggunakan konsep FIFO atau first in first out, artinya data yang pertama masuk akan keluar pertama kali. Selanjutnya, pada bagian in kurung siku data digunakan untuk menyimpan 8 data integer, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Pada bagian perulangan for each, di sini digunakan untuk membaca seluruh isi array satu persatu. Selanjutnya, pada kode program queue_add_nilai, metode add digunakan untuk menambahkan data ke dalam queue atau disebut enqueue.
Encoding sistem out_println digunakan untuk menampilkan isi queue ke layar output. Selanjutnya, pada coding in hapus sama dengan queue remove, metode remove digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling depan pada queue atau disebut dequeue. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit konsep FIFO. Karena queue menggunakan konsep FIFO atau first in first out, artinya data yang pertama masuk ke dalam queue akan menjadi data yang pertama keluar. Pada program ini data pertama yang dimasukkan adalah angka 10, sehingga saat proses dequeue dilakukan maka angka 10 akan keluar terlebih dahulu. Konsep ini mirip seperti antrian pada loket pelayanan, di mana orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Kemudian untuk analisis kompleksitas waktu pada struktur data queue, yaitu operasi enqueue memiliki kompleksitas waktu O1 dan operasi dequeue juga memiliki kompleksitas waktu O1. Hal ini karena proses enqueue dilakukan langsung pada bagian belakang queue atau rear, sedangkan proses dequeue dilakukan langsung pada bagian depan queue atau front. Program tidak perlu melakukan pencarian seluruh data di dalam queue karena proses penambahan dan penghapusan data dilakukan secara langsung, maka waktu eksekusi yang bersifat konstan. Oleh karena itu, queue termasuk struktur data yang efisien untuk proses antrian data. Baik, selanjutnya saya menjalankan program queue dan Java. Nah, program berhasil berjalan. Pada hasil output dapat dilihat proses enqueue dimulai dari angka 10 sampai dengan angka 80. Isi queue sebelum dequeue yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Setelah dilakukan proses dequeue, data yang di dequeue yaitu 10. Jadi isi queue sesudah dequeue yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Di sini nomor 3 yaitu buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baik, selanjutnya untuk menjawab soal nomor 3 ini saya akan membuat file Java baru dengan nama quicksort.java. File ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan kode program jawaban soal nomor 3 mengenai algoritma quicksort. Tahap terakhir ini saya akan menambahkan kode program quicksort yang telah saya siapkan sebelumnya. Baik, pada bagian import Java Util Arrays digunakan untuk memanggil library arrays agar array dapat ditampilkan menggunakan arrays titik atau string. Pada bagian public class quicksort, artinya saya membuat kelas dengan nama quicksort. Nama kelas harus sama dengan nama file Java yaitu quicksort.java. Metode quicksort digunakan untuk menjalankan proses pengurutan data menggunakan algoritma quicksort. Parameter data digunakan untuk menyimpan array yang akan diurutkan. Parameter low merupakan indeks awal array, sedangkan parameter high merupakan indeks akhir array. Pada kode program in pivot sama dengan partition digunakan untuk menentukan pivot atau titik pembagi data. Selanjutnya pada bagian ini pivot diambil dari elemen terakhir array. Perulangan for digunakan untuk membandingkan seluruh data dengan pivot. Bagian ini digunakan untuk menukar posisi data ketika ditemukan nilai yang lebih kecil dari pivot.
Selanjutnya, array ini berisi data integer yang akan diurutkan menggunakan metode quicksort. Array titik toString digunakan untuk menampilkan seluruh isi array ke layar output. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit mengenai cara kerja quicksort. Quicksort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja menggunakan metode divide and conquer. Metode divide and conquer berarti data akan dibagi menjadi beberapa bagian kecil, kemudian setiap bagian akan diproses secara bertahap hingga seluruh data menjadi terurut. Pada program ini, quicksort menggunakan sebuah nilai yang disebut pivot. Pivot digunakan sebagai titik pembanding untuk menentukan posisi data. Pada kode program, pivot diambil dari elemen terakhir array. Selanjutnya, program akan membandingkan setiap data dengan pivot menggunakan proses perulangan. Jika terdapat data yang nilainya lebih kecil dari pivot, maka data akan dipindahkan ke bagian kiri array. Sedangkan data yang nilainya lebih besar dari pivot akan ditempatkan di bagian kanan array. Setelah proses pembagian selesai, algoritma quicksort akan menjalankan proses yang sama secara berulang atau rekursif pada bagian kiri dan kanan array. Nah, proses ini akan terus dilakukan sampai seluruh data berhasil terurut dari nilai terkecil hingga terbesar. Quicksort termasuk algoritma sorting yang cepat dan efisien karena mampu mengurangi jumlah proses perbandingan data pada saat pengurutan. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan program quicksortnya. Nah, program berhasil berjalan. Di sini pada hasil output dapat dilihat data sebelum diurutkan masih dalam kondisi acak, yaitu 45, 12, 15, 67, 78, 99, 10, 20. Nah, kemudian setelah proses quicksort dilakukan, data berhasil diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar, yaitu 10, 12, 15, 20, 45, 67, 78, dan 99. Jadi, berdasarkan praktikum yang telah saya kerjakan, saya memahami bahwa stack menggunakan konsep FIFO atau last in first out, queue menggunakan konsep FIFO atau first in first out, dan quicksort digunakan untuk mengurutkan data secara cepat menggunakan metode divide and conquer. Melalui tugas ini, saya juga memahami implementasi struktur data dan algoritma sorting menggunakan bahasa pemrograman Java menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Demikian presentasi tugas 2 struktur data yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih.